orang memahami bahwa dia atau digambarkan bahwa dia itu orang yang Diam diam saja, berdarah dingin dingin, banget, ya kan, gitu. tidak ada ekspresi selama persidangan. Nah, saya juga tanyakan langsung itu ke dia. Dia bilang nggak semua isi sidang itu dia pahami ternyata, karena kan dia tinggal lama di Australia, bahasa Indonesianya terbatas gitu ya. Jessica itu pada waktu sebelum dia diputuskan bersalah itu udah salah aja. Ini berisik banget pokoknya hari ini. Saya Hendry Satrio. Kali ini saya udah spill ya beberapa kali, kemarin juga kalau nggak salah saya sudah spill. Kita akan kedatangan bintang-bintang Netflix, bukan Jennifer Aniston, bukan Gal Gadot, bukan Vin Diesel ya gitu ya, tapi nanti kita akan hadirkan bintang-bintang Ice Cold. Nah, untuk memperdingin situasi, saya udah ditemenin sama rekan saya Jessica Mila. Bukan menantunya Oto Hasibuan. Tapi kamu tuh Mila apa sih? Ini versi Betawinya, jadi Mila Aswan. Mila Aswan. Kok dipanggilnya Jessica Mila gimana caranya? Kayaknya tuh cuma Mas Sensat aja sih yang bilang Jessica Mila. Ini susah banget pemirsa, dan ini langsung aja Mila kenalin para bintang Netflix kita hari ini di Ice Cold. Ini untuk pertama kalinya bintang Netflix yang sekarang lagi jadi trending topik khususnya di Indonesia karena Ice Cold. Sudah ada Mbak Fristian Gris, jurnalis. Selamat datang Mbak di Berisik. Selamat datang ya. Selamat datang. Berisik namanya. Berita dan telisik. Gitu. Oh, berita dan telisik. Berita dan telisik. Lalu ada bintang di Netflix juga, yakni Ibu Dewi Harun, ahli psikologi lulusan Universitas Indonesia. Kita panggil Mbak aja. Oke, jadi kita singkat saja. Ini adalah Fris Ice Cold dan Dewi Ice Cold. Ini kayak acara rapper ya lama-lama. Makanya. Lanjut Mil, tanya Mil. Oke, ini kebetulan kan Berisik. Berisik kan sebenarnya kita membahas politik. Cuman kali ini kita harus riding the wave. Lagi yang jadi trending topik di Indonesia ini adalah Ice Cold gitu kan. Nah, pertama dia Mila pengen nanya, kesan di awal pasti nggak ada kepikiran Netflix akan membahas masalah sianida ini. Lalu menghubungi Mbak Fristian, menghubungi Mbak Dewi. Untuk Mbak Fristian sendiri gimana sih saat pertama kali tim Netflix ngehubungin Mbak Fristian sebagai waktu itu jurnalis yang bener-bener ngikutin dari awal sampai sidang putusan, bahkan dapat wawancara eksklusif dari pihaknya Jessica. Tunggu, ini kita dapat apa emang dari Netflix? Udah berapa kali kita nyebut Netflix? Itu betul, siapa tahu nanti kan Berisik bisa datang Diajak nyebut. ke gitu. Itu tadi pertanyaan, maaf ya, saya emang suka berisik. Nggak ganggu konsentrasi orang. Apalagi kan ini masih magang nih di Berisik. Soalnya politik, biasanya politik kan. Iya, Karena iya, ini dia bingung jadi rada ini. Gimana Mbak Berisik? Pertanyaannya tadi ya? Pertanyaan tadi. Kalau saya di kontak pertama kali justru saya nggak tahu kalau itu dari Netflix ya. Sampai Terus tayang. bilangnya dari siapa? Sampai tayang. Saya nggak nanya sama sekali. Jadi di kontak, Mbak kita mau bikin dokumenter mengenai kopi sianida. Oh iya. Tapi emang bahasa England udah. Di kontaknya pakai bahasa England. Enggak, orang Indonesia yang kontak. Oke. Mas Dodit yang kontak ya? Mas Dodit Mas namanya Dodit. ya, jangan dicari ya. Mas Dodit. Dia Dodit banyak banget soalnya. Jadi dia kontak, terus saya bilang, oke Mas, saya pikir dokumenter Indonesia dong, ya kan? Atau dokumenter manapun, saya juga nggak banyak nanya lah pokoknya. Kabarin aja Mas kapan. Akhirnya Mbak Fristian punya kontak beberapa pihak lain ya, termasuk Bang Oto, termasuk Jaksa, termasuk Mbak Dewi gitu ya, beberapa yang pernah jadi narasumber nggak? Oke, saya share. Terus beberapa bulan agak terhenti gitu ya, saya nggak dikontak lagi, saya juga nggak nanya lagi ya. Kemudian Mbak kita nunggu produser kita dari luar negeri. Oh ini dari luar negeri? Iya, dari sebuah PH di Singapura. Production house. Sampai di hari saya syuting di 2022, saya nggak tahu kalau itu akan tayang di Netflix. Saya sama sekali nggak tahu itu akan tayang di Netflix. Itu di mana sih kejadian interviewnya? Interviewnya di salah satu ini restoran di sebelah kantor kita. Tetangganya Berisik ini, Tetangganya Berisik. Berisik. Di Kemang juga, di Kemang. Di Kemang. Tinggal jalan kaki nyampe Mas Sensat. Awal 2022 lah ya, awal-awal pertengahan menuju pertengahan 2022. Mungkin lagi ada syuting apa gitu biar gua masuk Netflix ya. Gitu. Kalau semua deket dong. Oh gitu. Sampai kemudian udah syuting, mereka bilang, saya pun nggak nanya, mereka bilang bahwa Mbak nggak boleh ada dokumentasi ya. Terus jangan bilang siapa-siapa dulu ya, karena kita punya goals tertentu. Kalau memang nggak layak tayang ya kita nggak akan tayangin gitu ya. Mereka bilang jadi nggak boleh kita spill siapapun. Sendiri waktu itu? Sendiri. Nggak ada orang lain? Bintang-bintang Netflix yang lain nggak ada? Bahkan
restoran itu atau kafe ya restoran itu, coffee shop itu tuh ditutup semua lah. Dan ada galeri di situ juga Nah kan? itu ada galeri, situlah tempat syutingnya. Jadi sampai udah selesai syuting pun, saya nggak tahu kalau akan tayang di Netflix. Sampai kemudian ada teman yang DM ke saya bahwa ada teman saya nih di Netflix, nggak tahu, tayang di Netflix jadi. Itu ya jadinya ada galeri di daerah Kelapa Gading di situ dia. Bukan, Kemang. Kelapa Gading studio kita hari ini. Ini dikasih tahu. Oh magang. Dia karena anak makan dia nggak tahu ininya, alamatnya. Oh kita ganti-ganti kadang-kadang di Cibubur. Terlalu polos, bener-bener. Ntar datangin tukang bakso. Ya udah, terus datang ke sana. Akhirnya ada keluar lah ininya, promonya di akun media sosial Pas Netflix. saat itu, lo masa nggak ada feeling? Nggak tahu, ini kirain benar-benar PH dari luar negeri. Tapi dia udah ngasih tahu dong tentang Jessica dan Mirna. Oh iya dong, kita mau bahas mengenai kopi sianida iya gitu. Terus interviewnya saya kayaknya hampir 2 jam deh sebenarnya aslinya interview. Jadi benar-benar ditanya banyak, termasuk kemudian tergambar juga akhirnya alurnya ya di alur yang Netflix buat gitu ya. Tanya banyak hal lah soal banyak hal. Terus setelah itu pulang ngobrol-ngobrol sama mereka, mungkin ambil gambar insert bentar, itu ada adegan minum kopi itu insert ya, karena mereka hanya minta saya buka iPad, terus mereka tanya apa perasaan ketika ngelihat lagi adegan persidangan di 2016, itu aja sih. Itu sempat ada yang lupa atau ngalir semua pertanyaan-pertanyaan itu? Kayaknya nggak akan ada yang saya lupa ya Bang Hensat, karena selama 32 kali persidangan saya selalu berada di dalam ruangan sidang. Saya nggak pernah meninggalkan 1 detik pun ruang sidang. Apalagi kalau misalnya kan sebenarnya teman-teman jurnalis punya pilihan ya, nggak perlu ada di ruang sidang, tapi ada speaker sama monitor ada di luar, dan kebanyakan teman-teman jurnalis pasti milih di luar, karena kan ini tempat duduk di ruang sidang itu udah nggak muat. Udah nggak muat benar. Ya, karena pas gue nonton itu, I thought lu tuh one of the closest one dengan Jessica. Karena kan dari yang kita lihat di situ sempat interaksi sama Jessica, which is nggak banyak juga yang bisa interaksi sama Jessica, karena Jessica terlihat so cold, di situ dia diam aja, terus senyum juga sedikit-sedikit. Itu saya sempat tanyain tuh Bang Hensat ke Jessica gitu ya, karena kan sebenarnya dapat eye contact dan berinteraksi sama Jessica itu hasil dari usaha gitu. Jadi selama 32 kali persidangan, saya baru sidang ke-20-an loh bisa interaksi, dan belasan sidang dulu baru Bang Otto dalam tanda petik percaya bahwa saya adalah jurnalis yang mau memberi ruang, karena kita kan di jurnalistik itu ada prinsipnya cover both side. Cover both side ya kan. Itu masih Palmera ya? Masih waktu di hotel itu kan minta tolong aku, orang tuanya nggak mau wawancara ya, akhirnya minta tolong saya. Dia minta tolong saya akhirnya, orang tuanya nggak mau wawancara. Habis itu kemudian nggak bisa ngehubungin saya, akhirnya saya bujuk ibunya. Jadi banyak cara nih. Jadi kebayangkan nih selama proses penyelidikan di Polda Metro itu kan Jessica jadi sangat tertutup sama wartawan, termasuk juga ke publik, karena dijudge udah salah gitu. Jadi ketika kami, ini harus dijelasin ke yang nonton nih, bahwa jurnalis itu gak sama seperti orang awam. Ketika terjadi kebakaran, orang awam diminta lari dari kebakaran itu, kita malah mendekat. Sama seperti kasus Jessica gitu ya, ketika Jessica semua orang udah merasa dia salah nih di proses penyidikan belum masuk persidangan, ya justru kami jurnalis itu harus memberi ruang ke dia, dan usaha untuk memberi ruang ke dia, saya mikir ya sampai di persidangan gimana caranya Jessica. Akhirnya Jessica bisa ada atensi, dan saya bisa berinteraksi langsung sama Jessica ya, karena kuncinya ada di Jessica. Itu orangnya gimana sih? Jessica? Kan lu seumuran kan kalau di film di Netflix itu ya. Itu gimana sih? Iya, biasa saja, bahkan menurut saya lebih dewasa, kan ya beda 3 hari ya, dia lebih tua 3 hari maksudnya. Dengan bintang yang sama. Bintang yang sama, tahun yang sama. Tahun yang sama. Ya kan dia lahir tanggal 9 Oktober 88, saya 12 Oktober 88, lebih tua 3 hari nih Jessica. Iya, gua 87 ya, beda pantesan kelihatan dari mukanya ya. Kelihatan dari mukanya. Biasa aja sih Bang Hensat, biasa aja. Enggak, maksud gue biasa aja gini. Pas lo pertama kali, "Hai Jess, gue atau saya atau gue tuh. Saya Christian dari Palmera." Oh enggak begitu perkenalannya. Gimana? Jadi seperti yang di Netflix itu ya, saya duduk selalu di tempat yang sama. Jadi saya mau bilang terima kasih kepada ibu-ibu
ibu-ibu penonton sidang nih. Iya. Jadi bayangkan jurnalis itu atau penonton sidang itu udah nggak bisa masuk ke dalam kok. Nggak masuk. Tapi atas bantuan dari ibu-ibu yang selalu kalau saya mau lagi live report di depan lobi sidang tuh, tante tolong dong amanin ya. Ya, ada tuh. Kursi yang itu yang kemarin. Oh iya, oke sayang saya nanti diamanin kok. Jadi setiap kali saya selesai live report jam 9, sidang udah dibuka sama majelis hakim, saya bisa masuk tuh di tengah banyak orang duduk di tempat sebelah kiri, kalau kita dari pintu berarti sebelah kanan ya, dan itu bisa ada eye contact sama Jessica. Makanya mungkin menurut saya itu yang membuat Jessica mungkin notice dengan wardrobe yang saya gunakan, karena duduk di situ duduk di situ terus. Ngobrolnya gimana tuh? Akhirnya saya ngobrol biasa aja. Hi Jess, saya Christian, gimana di sini karena saya tanya di rutan ya. Oh iya di sini ada teman-teman, ya biasa aja sih. Udah masih awal-awal masih kaku lah ya. Terus lama-kelamaan juga bicara hal lain ya. Ya biasanya seperti seumuran. Tapi terakhir nggak bisa wawancara terakhir ya? Terakhir nggak bisa. Sama yang kita sama Utuh sama itu nggak bisa, kunjungnya nggak bisa wawancara lagi ya? Udah nggak bisa lagi, di deket-deket menuju Iya. Gimana Mbak Fris? Itu tadi Jessica tuh, ngobrol sama Jessica tuh gimana sih sebetulnya? Tadi kan lu bilang asik-asiknya, tapi asik-asiknya tuh kayak gimana? Obrol kenapa asik, karena satu ya, kita sepantaran jadi seperti umumnya orang seumuran gimana sih, jadi itu satu. Terus yang kedua menurut saya sih pertanyaan Bang Hensat pasti ada latar belakang, karena orang memahami bahwa dia atau digambarkan bahwa dia itu orang yang diam saja, berdarah dingin ya kan, tidak ada ekspresi selama persidangan. Nah saya juga tanyakan langsung itu ke dia, Jess, kamu dibilang begini loh gitu. Terus dia bilang, ya nggak semua isi sidang itu dia pahami ternyata, karena kan dia tinggal lama di Australia, bahasa Indonesianya terbatas gitu ya, bahasa Indonesia terbatas. Jadi sebenarnya setelah sidang, kemudian kalau saya ke rutan ngobrol, jadi saat ini sidang terus ada break kan, saya pasti ke rutan, saya pasti ngobrol dan dia pasti akan bertanya beberapa hal, kemarin itu maksudnya gimana ya. Jadi ternyata bisa jadi dia tidak mengerti apa yang dibilang sama jaksa, sama hakim atau apa yang sedang berlangsung. Makanya jadi kesulitan mengerti bahasa Indonesia. Dia kan lama banget tinggal di Australia. Oke, sebentar. Dia kesulitan mengerti bahasa Indonesia, sementara kan itu sidangnya bahasa Indonesia semua. Nah itu makanya jalannya sidang bahasa Indonesia. Makanya kadang-kadang tuh misalnya dia juga nanya ke Bang Oto atau pengacaranya, Om, kan dia manggilnya Bang Oto tuh Om sebenarnya kemarin itu maksudnya apa ya bilang begini. Gitu loh. Termasuk waktu sudah diputuskan 20 tahun penjara, dia nanya juga kan ke Om Oto itu, ini maksudnya apa sih? Terus Om Oto akhirnya menjelaskan kamu dihukum. Jadi saya bisa pulang nggak gitu kan ya? Enggak, kamu nggak bisa pulang karena kamu dihukum. Gitu. Jadi lu juga ngobrolnya ke bahasa Inggris waktu itu? Sesekali bahasa Inggris, sesekali bahasa Indonesia lah. Karena ada teman-teman juga lain ya di rutan. Ini menurut gua ini penting. Dia kesulitan mengerti bahasa Indonesia. Apakah waktu di persidangan itu juga muncul? Walaupun kita nggak pengen mengganti hasil ya. Sama sekali nggak ada. Karena kan bagaimanapun dia tetap warga negara Indonesia, dia juga tumbuh besar, dan makanya poin ini juga tidak muncul di persidangan ya, bahwa dia butuh memahami. Mungkin ada beberapa faktor ya, dia butuh memahami, karena gini, orang awam aja kita yang mungkin setiap hari berbahasa Indonesia, ketika masuk ke ruang persidangan, kamu ngerti nggak apa pledoi? Kamu ngerti nggak circumstantial evidence? Nggak juga kan? Apalagi dia harus di yang sudah lama tinggal di Australia dan mungkin sehari-hari sebenarnya fasih berbahasa Inggris, ya nggak semua hal dipahami lah. Lo satu lagi sebelum ke Mbak Dewi ya, boleh lah ini juga sekalian ke Mbak Dewi. Mengetahui yang di interview itu orangnya itu kapan? Setelah tayang di Netflix. Oh gitu? Iya. Saya nggak tahu siapapun yang diwawancara kecuali papanya almarhumah Mirna, karena pada saat saya datang yang disambut oleh para produser yang ternyata mereka adalah orang asing ya, mereka bilang, oh ya Christian, kita kemarin beberapa waktu lalu wawancara juga papanya almarhum Mirna. Oh gitu ya, oke. Ini mereka dari mana? Itu saya tahu. Singapura. Production house-nya dari Singapura sih. Tapi they are coming from Singapura. Semuanya orang Singapura. Orang bule. Orang bule tapi di Singapura. Dan perwakilan sih juga orang bule juga. Tapi ada staffnya orang Indonesia, dua orang gitu. Nah, Mbak Dewi sendiri pas ditawarin untuk jadi saksi ahli dari pihaknya Jessica tuh gimana? Itu gimana sih? Bisa lu sih Mbak? Ya sebetulnya sih karena saya waktu itu ngubungin si ini Reza.
Reza Indri Amril. Ya, saya hubungin dia, mengatakan waktu kan mulai ada sosial psikologi. Ya biasa kita sebagai psikolog kan kita diskusi ya. Udah ngobrol begini bla 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 bla, ya udah aja, habis itu ya udah saya ngomong gitu. Tiba-tiba dia ngubungin saya gitu. Mbak Dewi, aku mau ngomong perlu deh, kenapa gitu. Mau nggak? Mau ketemu kata gitu. Ketemu, ya udah ketemu di mana ini nih. Kita ngomongin soal Jessica. Ternyata pas saya ke hotel mana? Itu ke hotel pertemuan di mana gitu lupa saya, hotel di Jakarta Pusat ya, Grand Mercure atau apa gitu ya. Pas saya datang sana, Rezanya nggak ada. Yang ada pengacara segala macam semuanya. Tiba-tiba saya ditembak tiba-tiba. Ya udah, ternyata dikenal saya. Ternyata itu pengacaranya itu yang siapa yang lupa saya. Gostam. Ternyata itu saya kenal, so istrinya juga kenal. Begitu lihat saya langsung, udah deh Mbak Dewi aja deh, udah gitu langsung. Akhirnya lebih deg-degan mana? Ditanya-tanya pas sidang atau ditanya-tanya pas syuting? Oh, kayaknya pas syuting sebetulnya. Malah. Pas syuting? Ini ada yang lucu juga. Tak ada satu lagi juga. Ada yang saya surprise tau nggak? Sebetulnya kan ini tergantung Bang Oto. Nggak tahu tuh, saya nggak ngerti ya. Bang Oto tuh pandangan pertama bukan jatuh cinta, bukan. Begitu lihat saya, langsung dia nunjuk. Ya udah ini aja, Mbak Dewi aja. Saya ngomong sama ini Bang Oto, Bang, sorry ya, Bang, aku nggak terlalu experience di persidangan. Saya cuma pernah satu kali ada apa gitu di persidangan tuh, tapi bukan sidang-sidang seperti itu. Habis itu kemudian yang menegaskan lagi adalah ya tadi Bang Otonya tuh ngotot sama saya sampai kan ada pertemuan-pertemuan kira kita mau bahas apa aja segala macam apa gitu ya. Sebetulnya sampai saya tuh sebetulnya ada datang Reza juga ngasih gini loh Mbak tentang ini segala macam, nanti kita gini. Soalnya aku agak ini, kalau orang Jawa bilang pengeng ya. Banyak sekali ininya dan kemudian segala macam. Sebenarnya agak sedikit grogi dan saya sempat mundurkan diri juga. Itu berapa hari setelah itu masuk sidang? Sekitar ada seminggu nggak salah ya. Seminggu terus saya nggak tahu tuh, pokoknya ada sempat seperti itu dan saya sempat mengajukan orang lain. Tapi Bang Oto nggak mau. Pas hari hanya itu, mau besoknya Bang Oto udah bilang, ya saya yakin sama Mbak Dewi. Di situ saya grogi, malah lucu. Malam saya grogi. Ini tadi balik lagi pertanyaan tadi, kenapa lebih grogi pas syuting daripada di persidangan? Karena waktu di persidangan akhirnya saya lihat bahwa ya udah nanti tulus aja. Karena toh juga artinya yang membuat saya nggak grogi karena gini. Karena Jessica itu pada waktu sebelum dia diputuskan bersalah itu udah salah aja. Jadi otomatis saya kenapa nggak grogi? Karena saya pikir apapun nanti pasti dia nyecer saya. Seperti yang jadi agak berat sebelah sih terus terang aja kita merasa ya. Jadi kalau dari pihaknya Jessica, ahlinya tuh ditanyanya itu sama jaksanya itu luar biasa gitu loh. Cecerannya tuh dan kemudian hakimnya juga seperti itu. Nah saya pikir untuk apa saya grogi? Apapun yang terjadi pasti nanti dia nyecer juga. Lebih baik saya cuek aja kan gitu. Artinya itu kenapa? Kalau pas di syuting kenapa lo grogi? Nah justru malah groginya gini, karena udah diputuskan. Jadi karena diputuskan jadi saya tidak ingin mempengaruhi putusan. Ya dong, malah sudah PK. Ya sudah PK. Sudah tidak bisa diini lagi kecuali nggak bisa lagi, ya. Kecuali gitu. Jadi saya tidak ingin memberi kesan membela diri, nggak boleh itu. Jadi saya hanya ingin memberikan nuansa supaya melihat sisi lain dari persidangan, sisi lain aja kan. Jadi saya tidak dalam kapasitas sebagai ahli hukum yang membuka kembali atau curhat, nggak mau saya itu. Jadi saya hanya ingin bahwa nanti yang pemirsanya itu bisa melihat sisi lain daripada kejadian ini yang berat sebelah tadi itu. Jadi artinya itu bahwa mereka ngeh bahwa sebelum Jessica sidang, sebelum Jessica diperiksa, jadi ini sudah bersalah sudah sebelum jelas, ya, lebih ke itu. Atau bisa dikatakan juga Mbak Dewi di saat ditawari untuk jadi saksi ahli itu udah di dalam hati nurani Mbak Dewi, saya udah tahu dia nggak bersalah. Oh saya nggak itu, saya selalu punya objektif. Oke. Saya tidak urusan bersalah tidak. Artinya itu sampai detik ini pun saya nggak mau masuk di situ. Oke. Tapi saya lebih concern dengan tata cara yang mungkin lebih tahu. Jadi gini, tata cara bagaimana dia diperiksa, karena saya psikologi ya, pemeriksaan psikologis dia itu tidak proper, tempatnya tidak proper, caranya tidak proper, alat yang dipakai tidak proper. Kemudian ini yang banyak dipakai sebagai memberatkan dia. Jadi ini yang saya enggak. Jadi
bisa jadi menurut saya Jessica mungkin tanda kutip bersalah, bisa aja emang sebenarnya dia seperti itu. Tapi kita kan nggak boleh begitu. Bagaimana misalnya kalau terjadi misalnya Mbak Mila misalnya kemudian Pak Endi tiba-tiba ada keluarga kita yang ditangkap begitu, kan nggak adil. Saya lebih concern itu Mbak, lebih concern bahwa jangan sampai siapapun terdakwanya kemudian tiba-tiba karena ini coverage medianya luar biasa, ada kepentingan apa kita nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba akhirnya dia sudah bersalah sebelum diputuskan bersalah, sehingga seluruh pemeriksaannya itu diarahkan kepada tadi bahwa Jessica itu salah. Itu arahnya ke situ, ya kan? Saya nonton salah satu talk show ya di TV One ya. Iya. Itu Mbak Dewi ada beberapa kali kelihatan emosi tuh. Emosi karena tadi itu agak emosinya gara-gara apa? Saya nggak kita tahu ya ilmu psikologi tadi itu hanya alat bantu ya kan untuk terdakwa. Tetapi yang lucunya ahli hukumnya itu selalu pakai data psikologi itu sebagai pemberat, ya kan? Padahal perilaku apapun di situ itu hanya mengarahkan kita untuk cari alat buktinya kan. Jadi apapun yang terjadi, tapi seringkali kesimpulannya itu justru malah dulu dari itu. Wah Jessica-nya ngomong begini, dia memindahkan ini. Jadi itunya yang dibilang circumstance-nya seperti itu. Saya bukan ahli hukum, tapi saya pikir bahwa seluruh data-data psikologi itu mengarahkan polisi dan semua jaksa itu untuk mencari bukti-bukti yang real, yang menurut hukum kan seperti itu, bukan menjadi alat untuk nanti membuat keputusan berdasarkan data itu. Emosi di situ, jadi kan karena dia selalu ke situnya. Saya bilang kenapa Anda tidak kalah alat buktinya sesungguhnya? Kan Pak Johnson ngomong gitu juga. Buktinya tuh nggak ketemu, nggak ketemu. Sebetulnya aslinya itu banyak sekali bolong-bolongnya. Tapi tadi itu udah kadung semuanya, istilahnya itu kayak sinetron aja ini ya. Udah ada yang misalnya tadi itu yang antagonis dan protagonis kan gitu, harus ketemu nih. Yang antagonis tuh harus jadi salah. Karena ke situ itu yang selalu saya ingin bahwa tolong lihat sisi lain, komprehensif, keseluruhan. Jadi data yang kita sebagai ahli hanya memberikan data kan semuanya. Tapi jangan dibikin justru malah data psikologi ini tadi itu data utama. Ya kan harusnya datanya alat bukti tadi itu. Itu berapa lama sih di interviewnya kemarin sama Netflix? Waduh, Netflix tuh luar biasa sih. Memang kalau saya pribadi memang yang menghubungi memang tadi sama orangnya ya. Dapat tadi tapi pertanyaan saya tadi itu, kenapa kok saya gitu kan? Kan kenapa kok saya? Saya pikir saya biasa aja ya, nggak terlalu ini. Tapi dia bilang katanya agak GR juga saya tuh. Yang milihnya tuh dari Singapura Mbak katanya, bukan saya ngajuin aja orang-orangnya. Tetapi ternyata dia bilang dari Singapura tuh pokoknya Bu Dewi tuh harus diwawancara kata gitu. Tapi jujur saya setiap pas nonton Netflix itu saya ngerasa diaduk-aduk dalam artian statement dari Mbak Fristi tadinya kan mempercayai kalau misalnya Jessica adalah pelakunya. Tapi kan di akhirnya Mbak Fristi menceritakan yang dapat akhirnya bisa ngobrol langsung sama Jessica. Itu kan udah ada pergeseran penilaian juga bagi saya yang menilainya. Bagi saya melihat juga yang tadinya saya percaya Jessica mungkin yang bersalah, ketika ada film Netflix itu luar biasa, orang jadi akhirnya banyak publik sisi lain ya, yang betul. akhirnya langsung otomatis pindah ke Jessica. Oh gitu ya? Saya melihat di TikTok, even di Twitter, itu akhirnya banyak yang bilang lebih pro ke Jessica. Iya. Mungkin kalau soal itu perlu ada lembaga survei seperti kedai kopi misalnya ya. Boleh. Tapi maksudnya gini, pergeseran atau diskursus publik sekarang terbelah lagi, orang yang setuju, orang yang percaya bahwa Jessica salah sama yang percaya Jessica tidak salah itu persis sama seperti 2016 lalu ya Bu Dewi ya. Dan itu udah benar-benar kelihatan gitu loh kayak cerita di Netflix itu. Orang masuk ke ruang sidang itu menentukan posisi dia, apakah dia akan belok kanan, apakah dia akan duduk di kursi di bagian kanan. Atau yang sebelah kiri ya. Bahwa dia adalah pro kontranya dia atau dia di sebelah kiri ke tempatnya jaksa yang seluruh nama jaksa dialah pendukung Mirna, almarhumah, keluarga almarhumah Mirna. Jadi ketika ada yang kayak kata Bang Oto ya, ketika ada pernyataan saksi, ahli atau apapun yang terjadi persidangan ada pembelahan. Itu udah kayak lapangan sepak bola. Udah betul, udah kayak itu. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan penting ya. 2 pertanyaan. Masih ada yang belum ditayangkan nggak?
dari interview itu? Yang di-cut atau apa gitu? Nah, yang belum tanyakan masih ada nggak? Ini bareng aja jawabannya. Otomatis banyak ya. Saya sendiri 1 jam lebih, hampir 2 jam Oke, wawancara. kalau gitu pertanyaan yang kedua, ini kira-kira ada kelanjutannya Ice Cold seri 2 nggak? Saya nggak tahu ya. Karena kan dari awal tadi saya juga nggak tahu kalau ini sebenarnya ditayang di Netflix. Jadi saya juga nggak pernah bertanya ke ya siapa ya Itu sebetulnya terus terang ya, itu buat punchline aja. Tapi memang akan ada seri 2 gitu. tapi memang sebenarnya banyak yang mau yang pertanyaan saya lebih lama lagi malah sebetulnya malah setengah jam malah mengorek semuanya, dan terus terang aja yang saya jawab di situ malah ditanya jadi ada jawaban untuk yang lain. Jadi kayaknya mungkin Netflix juga bersangkutan. Kalau saya udah tahu Netflix ya. Nah, karena kan begini ya, saya nonton itu kelihatannya ada pertanyaan pakai bahasa Inggris tapi juga ada pertanyaan pakai bahasa Indonesia. Karena sometimes you answer with English gitu ya, sebenarnya Mbak Dewi itu bahasa Indonesia semua. Itu pertanyaannya emang di mix atau mereka banyak banget yang nanya sih waktu itu si Netflixnya? Bahasa Inggris, kalau sebetulnya pertanyaannya itu sebenarnya pakai bahasa Inggris, tapi ada interpreternya bahasa Indonesia. Sebenarnya saya bisa jawab bahasa Indonesia, tapi akhirnya saya pikir daripada saya salah ini takutnya saya bahasa Indonesia aja. Tapi dia langsung bahasa Inggris bertanyanya. Dan kemudian pertanyaan yang ke saya itu sebetulnya nanti ada beberapa itu ditanyakan ke yang lain dan akhirnya jadi jawaban yang lain. Jadi bersambung. Mungkin ke Mbak Fris nanya ini. Betul. Jadi dia mencari sumber banyak sekali. Nah, merangkainya dari beberapa sumber tadi, bahkan saya lihat pertanyaan mungkin dia memberikan jawaban itu. Nah, nanti ke orang yang lain yang sumber lain yang contohnya misalnya saya kan mengatakan ke sinetron gitu kan. Ada lagi bilang ini kayak Mbak kayak sudah gegap gembita bola segala macam semuanya. Saya bilang bahwa ke dalam saya kayak bintang kayak aktor loh. Saya nggak pernah tuh seumur-umur jujur saya di foto kayak gitu tuh seperti itu tuh sekali itu aja gitu loh. Sama pertanyaan. Itu tadi. Nah, itu ternyata nanti ada orang lain yang menanggapi lagi. Jadi pintarnya mereka itu mereka menanyakan saya lebih nggak 2 jam, setengah hari, lebih lama lagi saya. Tapi mungkin saya melihat contoh alurnya itu dapat di situ. Ditanyain Mbak Dewi enjoy banget, kelihatannya emang bisa jadi bintang film. Gini loh Mbak, maksudnya justru saya surprise bahwa alurnya itu dapat dari pertanyaan saya. Alurnya Netflix itu saya sampai surprise bahwa saya cuma sedikit adegan saya, tetapi alurnya itu dapat contohnya seperti pertama yang gegap gempita tadi, sebenarnya sinetron itu sampai ada ininya loh, ada Maria Zalianty ya. Yeah. Jadi saya tuh itu Marcella apa ya? Peran di situ. Itu cerita sinetron. Jadi dia mengatakan Indonesia itu senang sinetron. Jadi pada saat Jessica itu mirip seperti telenovela. Gitu loh. Tapi kan itu konklusi ya. Iya, konklusi seperti dia. Kalau itu ke saya ditanya tuh, tapi itu nggak ditayangin ya. Ditanya soal menurut kamu kenapa, itu pertanyaan pertama ya saya ingat. Menurut kamu kenapa kasus ini mendapat atensi publik gitu ya. Makanya kemudian ada bagian cuplikan yang bilang bahwa dari awal kasus ini banyak banget rumorsnya gitu ya. Ada cinta segitiga lah, ada mafia lah, ada soal asuransi lah, semuanya banyak lah. Kopi bersianida, kemudian dipotong gitu ya di promonya ya. Jadi itu pertanyaannya. Kemudian mereka juga bahkan mengaitkan dengan apakah media juga mendapatkan keuntungan dari kasus itu. Ya memang jelas mendapat keuntungan dalam arti ya penonton TV jadi lebih banyak. Betul. Beralih dari yang penontonnya sinetron, segmentasi penonton sinetron kemudian nonton situ gitu. Karena kenapa? Semua mengenai unsur. Ini ada yang baru nikah 1 bulan, baru nikah 1 bulan meninggal, diracun pula pakai sianida. Itu kan mengaduk-ngaduk dan kemudian emosional. Keluarga almarhumah kan mengizinkan televisi untuk menayangkan misalnya video pernikahan ya kan. Jadi itu kan mengaduk-aduk perasaan publik gitu ya, dan mungkin kemudian mempengaruhi persepsi publik bahwa Jessica itu Jessica itu bersalah karena ini persoalan porsi Bang Hensat. Jessica tidak pernah bicara. Dia nggak pernah bicara betul. Dia pernah bicara 1 atau 2 hari sebelum penangkapan. Gini. Ini gue terus terang ya. Jadi kan emang lo kan munculnya di awal tuh. Kan itu di setel di rumah tuh gue pikir ini udah selesai case-nya ngapain juga. Tapi trending nomor 1 kan. Terus gue dengar kata-kata lo, kok rasanya gue tahu nih suaranya gitu kan. Karena kita udah sering ngobrol kan. Gitu, iya Christian nih. Terus kan akhirnya kan gue liat, akhirnya gue tonton tuh, ini terus ada Mas Reja gitu.
Serius ini. Jadi akhirnya baru gue tonton lagi ulang, lebih serius lagi mendengarkannya. Dan memang benar kata Mila, gue juga teraduk-aduk tuh. Iya. Bahkan ya itu tadi misteri terakhir yang gue tadi omongin bahwa ternyata Jessica-nya tidak bisa diajak ngobrol lagi itu. Nah sekarang nih pertanyaan gue, ada nggak yang menurut lo pertanyaan dan udah lo jawab harusnya itu ditayangin tapi nggak ditayangin? Apa ya? The Untold Story. Mengenai ini kali ya, mengenai apa namanya? Kalau saya waktu itu mengenai tapi sudah waktu di TV saya udah ngomong mengenai isolasi itu apa namanya hakim. Jadi maksudnya itu harusnya hakim kalau dalam situasi yang ini kan spesial ya, maksudnya tuh special case gitu ya. Jangan hakim-hakim ini harusnya jaksa, hakim dan segala macam tuh harus isolasi dong dari media, dari semuanya sehingga mereka artinya dan kemudian satu lagi tidak seharusnya tapi udah dilakukan sekarang media jangan full coverage dan akhirnya terjadi kan dan pertama dan terakhir yang satu itu udah dilakukan oleh ini apa namanya pengadilan bahwa tidak ada lagi full coverage seperti itu tapi yang kedua belum Sambo Jokowi harusnya saya mengatakan bahwa seperti di Amerika pernah terjadi itu bahwa harusnya di Indonesia harusnya hakim dan itu harus diisolasi selama masa itu sidang itu. Kalau lu gimana, Chris? Ada nggak yang pertanyaan dan jawaban yang harusnya menurut lu ditayangin tapi nggak ditayangin? Waduh, saya nggak tahu ya, karena pasti kan mereka punya alur berpikir beda-beda ya. Jadi kalau menurut saya semua yang ditanya itu penting pasti, karena kan itu sebuah rangkaian cerita yang tadi Mbak Dewi cerita ya, bahwa akhirnya kemudian menjadi semuanya menjadi the whole package yang bisa digambarkan sama produser itu. Gitu. Meskipun nggak harus pakai kami. Gitu. Ya betul. Ada satu misteri sih. Apa itu? Yang gua tonton itu waktu itu manajernya kalau nggak salah ya. Manajer yang mana? Devi apa siapa namanya? Devi namanya. Devi tuh bilang gini, saya cicipin tuh. Terus ada di CCTV itu, iya. Gitu. Dan bau banget. Lo nggak itu waktu di persidangan dia nggak ngomong gitu apa gimana? Kalau soal dia mencicipi itu jadi pertanyaan ya. Ya Karena ada betul. 2 orang lain selain Jessica. Yang itunya yang bersih-bersihnya juga yang bikin makannya juga dia nyicipin juga. Yang laki-laki ya. Laki-laki. Ada satu lagi sahabat mereka yang hadir di meja itu sebenarnya Hani dan itu menjadi pertanyaan Bang Oto ya, bisa dibuka sama yang nonton nih di YouTube juga masih ada di beberapa TV karena itu kita nayangin live dan sampai sekarang masih ada rekamannya. Bang Oto sampai nanya kenapa misalnya Hani dan termasuk mungkin Mbak Devi itu ya yang mencicipi kalau memang benar itu ada cyanida kenapa juga nggak ikut nggak ada gejala apapun nggak kenapa-napa gitu ya. Kenapa itu menjadi pertanyaan itu juga jadi salah satu bahan ini kok di catatan saya punya catatan soal persidangan. Waktu di persidangan dia ngomong itu ya, jadi bukan cuma di Netflix. Dan sempat ditanya sama Bang Oto. Termasuk juga ke Hani. Ke Hani juga kan mencoba katanya mencicipi, tapi kok Anda tidak kenapa-kenapa kan? Terus Hani waktu itu jawabannya apa? Karena nggak ada di film tuh. Hani nggak ada. Hani nggak ada di film. Itu jadi pertanyaan ya. Saya lihat di media sosial banyak yang bahas kenapa Mas Arief sama suaminya dari almarhumah Mama itu juga nggak ada. Hani mungkin nggak bersedia ya kalau nggak tahu. Memang itu kan dia harus kita ditanya bersedia atau enggak segala macam semuanya. Nah, karena buat gue waktu gue nonton itu ya gue awam ya, have no idea tentang cyanida juga gitu. Terus dia bilang dicobain, terus dia sebut cium gitu kan, at least ada reaksinya mungkin ya. Kalau memang cyanida itu racun keras banget gitu ya, probably mungkin aja itu ada. Tapi yang pasti Mas Hendy yang pasti cangkirnya itu dan kemudian jumlah volumenya itu dicangkir dan kemudian setelah dia masukin ke botol aqua itu jadi banyak. Iya. Tadinya 0,2 aja ya. Bukan waktu itu 0,2 itu di dalam tubuh. Bukan, itu volume. Jadi cangkirnya sampai sekarang nggak ada. Dan kemudian kan karena alasan udah dipindah ke botol aqua dan jumlah di botol aqua lebih banyak daripada di cangkir itu. Ya itulah makanya gue tadi nanya apakah ada seri kedua lagi kan. Mungkin yang seri kedua ada Hani. Ada Hani. Tapi dari Mbak Fristi dan Mbak Dewi juga puas nggak sama hasil yang dibuat Netflix? Sesuai nggak dengan apa yang terjadi di saat persidangan itu? Kan juga Mbak ngikutin 32 kali persidangan ya? 40. Datang ke persidangan kan waktu itu. Cuma sekali waktu putusan. Puas nggak? Sesuai nggak dengan apa yang Mbak udah lihat nih di persidangan lalu dituangkan dalam waktu kurang lebih 2 jam ya? Di Netflix itu 2 jam kurang. 1 jam something. 1 jam 26 menit kali. Ya puas nggak?
Atau memang ada yang Kalau kurang saya sih gitu? bukan puas atau nggak puas, karena kan kami nggak dalam kapasitas untuk kalau saya sebagai jurnalis nggak dalam kapasitas untuk menilai bahwa ini ada objektif tertentu terus lo harus benar-benar mirip sama objektif ini. Tapi kalau saya melihatnya kan karena kalau saya juga di produksi televisi ya, jadi tahu dari 1 jam 26 menit itu sekitar 60-70% dari durasi itu digambarkan untuk bahwa Jessica pelakunya dan lain-lain. Baru kemudian narasi-narasi yang mencoba untuk menghadirkan sisi-sisi lain, termasuk misalnya dengan bilang bahwa Jessica nggak seperti apa yang saya terima informasinya di selama 4 bulan di proses penyidikan, atau ketika saya hanya bisa manggil tuh Jessica diturunin dari mobil terus dibawa sama penyidik, terus saya panggil jas gitu. Tapi ketika berada dan punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan dia, itu menangkap hal yang berbeda dari apa yang dipersepsikan selama ini. Itu kan baru sedikit. Itu juga selama persidangan ya Mbak Dewi ya. Selama 32 kali persidangan kayaknya baru ke sidang ke 25, 26, 27 gitu loh, menuju ke 32. Iya, betul. Ada sisi lain. Mulai terlihat dari segi jumlah, setidaknya yang saya lihat secara kasat mata udah mulai banyak ini di sebelah sini. Setelah sidang. Jadi setelah mulai saksi gitu dari saksi ahli Jessica itu baru mulai ada pergeseran. Karena sebelumnya itu sangat membuat berat sebelah istilahnya tuh. Tapi ini juga istilahnya beban mental juga untuk para ahli yang dibilang Jessica. Termasuk awalnya saya pribadi, walaupun pada akhirnya saya pada sidang tuh saya tenang aja. Jadi kalau Mbak tadi kepuasan tadi, saya sebetulnya kadang ngikutinnya tuh kadang agak, justru saya dari anak saya nanya ke keluarga, itu gimana sih? Saya nonton juga, cuman saya tuh nggak bisa terlalu menilai seperti apa. Tapi yang saya rasakan dan justru akhirnya Mas Hendy, jadi keinginan kita waktu Jessica itu nggak dapet waktu sidang, apa adanya tuh nggak dapet. Yang kita inginkan bahwa semua harus lihat sisi lain. Jangan hanya langsung konklusi tadi itu. Kan arah udah jelas seperti itu. Jadinya, tetapi di Netflix lucunya ini saya bilang kok jadinya berbalik. Jadi sejujurnya malah saya jadi agak aneh nih. Orang-orang konteks saya segala macam, Mbak saya di sisi Mbak, saya ada di sisi Mbak bahwa kita bela Jessica gini-gini. Saya jadi ketawa aja. Jadi artinya kan bukan kapasitas kita dong. Udah pesan udah ada dan kita harus menghormati kan. Jadi saya pribadi di Netflix itu hanya mengatakan cobalah kita lihat sisi lain, cobalah misalnya kita ngelengkapin ini supaya keadilan tuh lebih jelas dan jangan terjadi seperti itu. Saya dengan hasil cukup puas karena tujuan saya tercapai. Tapi jadi maksud tadi itu bahwa sisi lain. Jadi setelah Ice Cold ada tawaran dokumenter lagi. tapi penting loh buat highlight itu ya, bahwa karena saya baca ya, saya baca juga respon dari warganet ya, bahwa ya jadi kayak di politik aja Bang Ensa, bahwa mereka tuh akan menerima sesuatu yang mereka udah percaya aja gitu. Jadi ketika misalnya ada beberapa media juga misalnya yang angkat bahwa ternyata Jessica punya sisi lain. Saya hanya mau bilang, kenapa saya menyampaikan poin itu, saya hanya mau bilang bahwa opini publik yang udah berjalan selama 4 bulan membuat Jessica sangat tertutup, termasuk mamanya. Saya sampai 5 kali loh gagal wawancara mamanya. Di rumahnya Jessica tuh ya di kawasan utara Jakarta. Saya sampai duduk di depan berjam-jam depan rumahnya Jessica sambil manggil, tante saya tahu tuh ada buka ini Gordon gitu. Saya tahu ada tante, saya mau wawancara, tante gagal juga. 5 kali gagal. Baru masih terakhir ya, di kantornya Bang Otto ini udah set kamera seperti ini tuh, mamanya nangis, nggak bisa dilanjutin, nggak boleh wawancara juga. Akhirnya kemudian kenapa saya minta ada setelah Jessica kasih secara surat itu, saya minta ke Jessica untuk saya boleh wawancara tante dan saya juga bisa wawancara Jessica. Have you met Jessica again after the case? Setelah persidangan. Yeah, after the case. Setelah selesai persidangan, terus ya after the case. Saya pernah ditelepon saja, berkontak lewat telepon. Karena kan di rutan itu boleh menelpon mereka yang menelpon kita. Berapa hari setelah keputusan? Kayaknya seminggu. Oke, apa yang dia omongin? Enggak, hanya nanya apa kabar setelah persidangan. She called you just to ask how apa kabar, bagaimana kondisi di rutan dan lain-lain. Mungkin ada beberapa juga. Gimana? Saya lebih banyak nanya gimana perasaannya, karena tapi kan di telepon, kalau banyak nanya. Ya,
saya ditelepon, kan saya nggak bisa telepon. Oh iya. Iya. Sebagai jurnalis, nanya. Mungkin terlalu curious. Dia telepon lo. Iya, nanya. Terus dia nanya apa kamu? Gimana di luar sana gitu. Karena kalau saya sih lebih menangkap karena mungkin ekspektasi dia untuk bebas itu besar sekali Bang Hensan. Jadi sehari sebelum pembacaan vonis saya juga berkesempatan diizinkan sama Bang Otto dan tim pengacara termasuk keluarga Jessica untuk datang ke rutan. Oh, sehari iya, sebelum sama putusan. saya ya betul. Iya. Saya sama saya pernah ya. Sehari sebelum putusan vonis maksudnya, terus Bang Otto tuh nanya lah, atau Jessica nanya ke Bang Otto dulu, Om itu kira-kira aku bisa bebas gak ya, dia bilang gitu kan. Ya itu ada di movie. Aku bisa bebas gak ya, terus Bang Otto lempar ke saya gitu ya, menurut Christian gimana? Karena saya adalah jurnalis yang menangkap semua persepsi publik dan mungkin faktor-faktor lain atau hal-hal lain yang tidak bisa dibuka di sini maupun di Netflix, jadinya saya menolak menjawab. Waktu itu saya bilang ya berdoa aja yang terbaik Jas, saya bilang gitu. Tapi dia udah packing baju loh. Itulah pada saat waktu ketika dibacakan vonisnya 20 tahun penjara, saya juga merasakan sedihnya. Ternyata baju yang sudah mulai di packing dan Tante Imelda Wongso udah mulai bawa pulang itu harus dibawa lagi. Ya. Karena ada banyak baju putih kan sebenarnya. Kan dia pakai baju putih terus Ya, kan. ya. Beberapa tuh udah di laundry dan udah dibalikin ke rumah. Balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi waktu dia telepon, dia mau tahu kondisi di luar sana. Halo, apa kabar? Halo, apa Terus? kabar? Ya gimana Jess? Saya langsung nanya gimana Jess kondisimu? Karena kan Insting saya wartawannya langsung keluar ya? basic saya nggak naikin itu melanggar kode etik. Dia nelfon ke handphone atau ke kantor? Ke handphone dong. Karena kan kita hanya bisa ke orang-orang yang di rumah tahanan, kita hanya boleh ngasih nomor kontak kita dan ketika mereka di jam-jam tertentu diizinkan mau nelfon, mereka yang kontak kita. Oke, terus ayo Jess. Ya, saya tanya apa Enggak, kabar? lo langsung tahu Jessica enggak? Oh, enggak dong. Yang Enggak. ngomong Ada tuh, nomor 022 gitu lah. Oke, terus 021 sorry, Jakarta ya. Angkat, terus 21 langsung suara dia? Saya angkat. Langsung suara Jessica, jadi saya kenal suara Jessica. Halo, hai Jess, saya bilang gitu. Hai Jess, terus saya justru yang curious karena kan menurut saya dia sangat tertekan karena vonis yang dia udah sangat excited dia mau bebas nih, terus tiba-tiba nggak bebas. Saya tanya apa kabar, gimana selama seminggu ini, saya bilang gitu ya. Oh ya baik-baik aja sih meskipun masih tetap terasa lebih berat lah. Terus ya, jadi gue mau denger itu. Iya, itu kan terus yang ada di beneran. Netflix, belum ada di Bresek. Jadi gimana terus Iya, ngobrol kan? dan itu nggak boleh lama-lama ya, paling hanya 2 menitan. 2 menit ya. Ya nggak apa-apa 2 menit. Tapi bukannya setelah itu sama Mbak Bris kita sama-sama ke rutan. Kalau saya kan pribadi kan nggak boleh ketemu sebelum sidang. Iya. Tapi boleh ya? setelah sidang saya diminta sama pengacara untuk sedikit kayak jadi psikolognya gitu loh. Nah akhirnya kalau nggak salah setelah putusan dia dimasuk itu sama Bang Otto sama Mbak Pris juga ya, kita ke rutan. Kita ketemu rutan Pondok Bambu di situ. Kita ngobrol segala macam semua itu. Waktu itu ada permintaan khusus dari pengacaranya supaya Jessica itu bisa bikin itu tulisan dan ternyata di Netflix keluar. Diary itu. Jadi waktu itu diminta harian ya. kan teman saya juga tuh pengacara Bang Bostam itu kan. Nah, jadi Dia nggak bisa bahasa Indonesia? iya. Bisa, Bisa, tapi tapi nggak lebih fluent, ya? fluent bahasa Inggris. Jadi disuruh sama pengacaranya itu, Makanya diarynya saya memujuk Jessica supaya untuk menuliskan. Walaupun belum ada Netflix, tetapi akhirnya supaya menceritakan apanya mungkin untuk waktu itu untuk banding atau apa ya. Itu Jadi gambarnya bagus tuh. seperti itu. Even sampai produsernya pun bilang, wow bagus ya aksen Australianya. Iya, jadi seperti itu. Enggak, itu 2 menit itu intinya nanyain kondisi di Jessica. Saya akhirnya nanya Jessica. Terus terakhirnya sebelum tutup telepon tuh Oke, Enggak, harus maksud gua sudahin dulu suaranya dong. gimana suaranya? Oh, harus disudahin dulu dong nih kayaknya karena udah antri banyak sekali kan yang mau. pakai bahasa Inggris bahasa Indonesia. Sekarang ada bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesia. Dia apa intonasi suaranya Nggak bisa lihat ya ekspresinya ya dan mungkin Intonasi, pengaruh sinyal intonasi. dan Oke, lain-lain. oke. Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi aku mau nanya sesuatu ke Mbak Pristi. Di saat putusan itu kita sama-sama lihat karena aku juga di situ kan. Itu kan Mbak Pristi juga udah lebih mengenal Jessica walaupun cuma sebentar. Ketika putusan 20 tahun ketika dia merasa dirinya nggak bersalah. Lalu yang keluar dari mimik mukanya adalah tersenyum. Tanggapan Mbak gimana? Kalau saya sendiri, wow, ini orang kok bisa-bisanya masih senyum gitu. gue boleh nggak berpendapat? Ah. Itu mungkin ada kaitannya sama yang dia nggak ngerti bahasa Indonesia.
Makanya setelah itu dia nanya ke Bang Oto ya. Ya mungkin dia nggak paham. Emang ekspresinya dia emang Tapi begitu. enggak, setelah dia tersenyum lalu kan dia bisik ke Om Oto kan. Lalu setelah itu Om Oto ngasih penjelasan. Ngasih penjelasan, kamu dihukum, kamu nggak bisa pulang. Lalu dia sempat dibawa ke pintu keluar, sempat noleh ke wartawan, terus dia tersenyum lagi. Noleh itu karena diteriakin sama pendukungnya. Iya, betul. Yes, akhirnya saya jadi ikut karena ini. Saya ikut berperan di situ. Jadi saya lihat ini ibu-ibu yang udah berbulan-bulan mendukung dia, dan saya kan akhirnya diajak gabung juga di grup WA pendukungnya Jessica gitu. Karena mereka setiap hari sama saya. Oke tante, saya paling khawatir ini akan chaos. Yes. Dan mungkin mereka berpikir bahwa ini hari terakhir mereka tuh nangis ya, benar-benar Jessica sampai juga bingung. Akhirnya saya teriak, Jess untuk minta Jessica menghadap ke sini, melambaikan iya benar. Saya ada di situ waktu itu. Gitu loh. Jadi akhirnya Mbak Oto lihat nggak atau Mbak Eli? Ya gini. Saya Mbak Eli, saya sama Mbak Eli waktu di situ. Eli itu pengacara perempuan itu. Jadi dia keluar dari situ, saya ada di dalam itu waktu itu. Jadi saya pas dan diger sama Mbak Eli untuk nenangin Jessica. Jadi pas terakhir, tapi saya nggak keluar. Nah pas itu Mbak Eli minta saya dampingin dia nenangin Jessica, kan gitu. Setelah putusan itu kata Bang Oto Jessica nangis. Itu iya, Mbak aku ada di situ. Aku ada di situ. Nangisnya lama nggak? Goer-goer ya. Oh enggak. Jadi dia cuma gini. Waktu itu dia bilang teh, saya salah apa? Besok kok aku gini. Aku udah siap segala macam, dia ngomong gitu. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sorry, I have to ask that. Iya, soalnya dia sama Mbak Eli. Mbak Eli kan nggak terlalu. Mbak Eli kan bahasa Indonesia selalu. Jadi kan, nah setelah itu akhirnya kamu udah jadi dihibur dia segala macam semua itu. Mbak Oto mau megang dia, bilang, Dacis kamu gini baik-baik aja. Oh kita mau berjuang untuk nanti kamu banding ya, tenang banding ya. Saya bisa berapa lama saya begini, dia bilang begitu kan. Biasanya Mbak Eli ngobrol sama saya segala macam, bilang ya udah deh pokoknya kamu hadapin aja banding segala macam ini, berdoa segala macam semua apa gitu. Mudah-mudahan kita banding kita bisa menang gitu. Jadi Pak makanya dia akhirnya tenang. Akhirnya kemudian kan udah ada itu tuh ibu tadi depan tadi tuh. Habis itu udah kamu nggak usah kan ada yang pendukung, ada yang enggak segala macam semua. Kamu konsen aja diri kamu sendiri semua segala macam semua. Habis itu nanti kita akan ngunjungin kamu di hutan seperti mereka itu. Ini ibu-ibu dari mana? Oh dari banyak daerah, bahkan ada yang dari Aceh berbulan-bulan ke sana, atau itu dari mana biayanya. Dari Aceh berbulan-bulan tuh bisa datang nyapa, dan dia bawa makanan, dia bisa, karena gini, saya selalu rutinitasnya adalah saya harus live dari jam 6 pagi sampai jam 9 dulu di depan, di lobby. Gimana caranya tuh kosong tuh tempat duduk yang selalu saya dudukin ya. Jadi saya udah mengenal ibu-ibu, pasti mereka lewat kan di metal detektor itu kan. Hai tante, jadi saya sampai hafal muka-muka satu-satu. Wah ini pendukungnya Jessica, ini pendukung ada atau anti terhadap jadi mereka Jessica. tuh udah dari pagi-pagi udah ngantri ibu-ibu itu. Maksud saya Dari Kalimantan. itu nggak Sulawesi. mudah loh untuk dimengerti bahwa dia mendukung bahwa Jessica tidak salah dari awal. Iya. Gitu maksud saya kan pemberitaan waktu itu sedikit sekali, dan Pak Krisna juga beberapa kali muncul kan di TV. Jadi memang justru kalau memang dia mendukung Mirna sejak awal, almarhumah Mirna sejak awal, itu gue mengerti karena memang opini publiknya begitu. Ya. Tapi kalau dia against atau misalnya oposisi dari si opini publik itu, dan dia berani show up di persidangan, itu menurut gue ini orang dari mana sih? Dia paranormal atau gimana bisa tahu? Itu terjadi di ini sih, udah pertengahan awal-awal sih. Pertengahan. Dari pengalaman saya ini ya, pengalaman saya pribadi, kan saya waktu saksi ahli ya. Abis itu setelah saya saksi ahli, itu datang ibu-ibu itu, dia datengin saya, Mbak saya percaya kok, saya bawa Jessica gini-gini. Oh itu beneran itu yang katanya bisa gitu, dia datengin saya, bilang bahwa saya ikutin kok Mbak. Ada nggak ibu-ibu aja loh, bapak-bapak juga ada. Bapak-bapak juga ada, selalu ngikutin dan datang ke kita gitu loh. Datang ke kita pas udah bilang bahwa Mbak terima kasih ya udah bela Jessica gini-gini. Pak saya bukan bela Jessica, saya bilang gitu. Selalu pengertiannya gitu nih ya, maaf ya. Pengertiannya selalu mereka agak rancu. Saksi, Pak saya nggak bela Jessica, saya hanya cuman ini. Sampai jelasin gitu. Tapi saya pikir begini nggak salah, dia ikutin bapak, ibu-ibu dan bapak datang. Setelah itu saya wawancara TV kan. Datengin dia dan dia tahu. Habis itu akhirnya ngobrol kita. Tapi saya jelaskan bahwa Mbak Dewi ada di WA group juga. WA grup apa? WA group Pendukungnya. Jessica. Oh nggak ada. Saya ada, karena kan Sampai sekarang masih ada tuh WA group. ada beberapa WA group masih Nggak ada. mau Karena nggak saya. mungkin menolak Bang Ensat kan. Saya akhirnya kemudian
harus dekat secara personal sama mereka kan, karena kalau nyapa tiap hari minta nomor handphone saya nggak mungkin saya tolak dong. 32 kali persidangan hidup saya hampir 24 jam di persidangan ya hanya pasti dengan mereka. Akhirnya saya kasih aja, saya diajak gabung, saya ikut aja sebagai silent reader ya. Mereka bikin kegiatan lain-lain itu banyak loh ininya kebersamaan mereka dan terjaga sampai sekarang kalau beberapa grupnya itu. Apalagi sekarang mencuat jadi mungkin lebih aktif lagi grupnya gitu ya. Bisa jadi ya. Tapi yang apa nama grupnya? Ada tuh ya saya nggak bawa handphonenya. Ada Save Jessica namanya. Ada Save Jessica, ada Save Mirna, balik Save Mirna, ada banyak. Jadi itu setelah Ice Cold ini itu tadi pertanyaan Mila itu muncul lagi ya, sering nyapa lagi atau akhirnya berdengung lagi tuh grup-grupnya. Berdengung lagi grup-grupnya. Grup-grupnya. Wow. Kita mesti cari tahu juga. Tapi kalau yang saya rasakan, Bang Henry, jadi saya rasakan tadi itu, saya juga surprise kalau misalnya Mbak Beatrice masa sama-sama aja. Kalau saya ngerasain kok jadi berbalik. Yes. Berbalik banyak sekali. Berapa orang yang kontak saya lewat itu IG. Kemudian ada beberapa juga lewat sosial media itu dia mengatakan bahwa Mbak gini menyapa saya tadi itu dan mengatakan bahwa oh iya ya bahwa Miss Jessica nggak salah atau tolong bisa nggak itu diselidiki lagi. Dan tadi puncaknya tadi yang mahasiswa pas waktu suatu talk show itu iya dia mengatakan gitu. Jadi saya pikir dan mereka selalu datang ke saya. Kemarin tuh mahasiswa yang para mahasiswa datang ke saya ngomong ada dari psikologi dari apa itu mata ya dia bilang tadi katanya saya bilang loh kok surprise juga ya kok jadi saya sendiri yang lucunya ya sendiri pelakunya itu istilahnya itu ya udah aja maksudnya udah selesai ya jadi itu tapi kenapa masyarakat kok jadi dan teman-teman anak saya nih yang generasi yang dulu mungkin waktu mereka umurnya baru berapa ya kali baru SMA kali apa gitu nggak jadi akhirnya malah tahu justru lagi sekarang gitu teman-teman anak tadi tahu gitu loh. Si Jessica-nya tahu nggak kalau ada tayangan? Seharusnya tahu dong, seharusnya tahu ya. Karena di sana itu Jessica juga kan satu dia bisa nelpon orang keluar, terus mereka juga sebenarnya diizinkan ada di beberapa TV, koridor itu kata Jessica di beberapa koridor itu ada TV. Yes. Makanya ketika saya datang ke Rutan nih waktu dulu ya, datang ke Rutan pasti Jessica bilang temenku yang itu nonton kamu di TV. Karena malah di koridor-koridor di ini itu di ruang tahanan itu ada TV juga. Mereka tetap bilang nonton kamu loh di TV. Ya, jadi bukan Netflix kali ya. Bukan, tapi produsernya itu live. Produsernya waktu wawancara Jessica dia bilang ini akan difilmkan. Lalu Jessica bilang saya ragu ini akan bisa tayang. Betul. Jessica udah bilang kayak gitu. Tapi terlepas dari teka-teki yang begitu banyak, maksudku setiap orang di sana bisa dicurigai. Banyak ego-ego yang mungkin dari pihak JPU lah atau inilah yang harus dikurangkan. Nah itu mungkin perlu pembuktian ya. Maksudnya kita tetap harus menghormati putusan yang ada. Bahkan ini udah tingkatan paling tinggi ada peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang menguatkan putusan dari pengadilan tingkat pertama gitu ya. Rumor-rumor yang sebenarnya ada di luar dari sistem hukum kita ini kan yang kemudian menjadi perbincangan kita gitu ya. Termasuk misalnya saya bilang tadi, oh dia punya sisi lain kok, atau dia bisa juga berinteraksi secara dia. Jadi kehadiran menurut saya memaknai ya kehadiran kami di Netflix adalah untuk menceritakan apa yang selama ini mungkin belum ada dan tidak bisa diterima sama publik di waktu mereka sudah memegang kepercayaan. Bukan tentang keberpihakan. Bukan. Memberikan wawasan lebih komprehensif. Jadi kemarin itu ada puzzle-puzzle yang misalnya terlewat ya kan, habis itu nggak lihat. Jadi bukan kita menyuruh dia misalnya ambil Jessica nggak salah, enggak. Tapi kita memberikan gambaran lebih utuh, lebih luas. Silahkan menilai dari sini. Betul. Nah, tapi termasuk pilihan itu ya Bang Yansat. Kalau saya bilang tadi di awal ya bahwa ketika teman-teman jurnalis lain memilih untuk datang mendengarkan apa yang ada di sidang, saya berusaha untuk setelah sidang saya masih ikut Bang Olta bisa ditanyakan kepada tim pengacaranya Jessica. Setelah vonis pun saya masih ikut dengan timnya. Saya langsung bubar, saya juga keluar, saya ikut sama mamanya Jessica. Bahkan saat kantor ini menurut saya adegan yang bagi saya seumur hidup mungkin saya nggak akan pernah lupa antara profesionalisme atau saya harus menjadi manusia. Bayangkan saya dikontrak sama kantor untuk ditanya apakah saya bisa live dengan mamanya Jessica. Ini pasca putusan, 1 jam setelah putusan pengadilan. Saya berada sama mamanya Jessica. Saya ada, mamanya ada di samping saya dan lagi menangis, gimana saya bisa live? Tapi maksud saya mau bilang bahwa ke masyarakat yang mungkin hanya nonton dan melihat dari jauh bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa berpendapat terlalu jauh karena ya kita nggak diberi atau tidak punya kesempatan untuk berada dekat dan melihat dari perspektif yang berbeda. Itulah saya sebagai
bekerja sebagai jurnalis melihat dari perspektif yang berbeda. Saya bisa setiap hari lihat papanya Mirna yang katanya adalah pengusaha besar dan lain-lain. Saya juga mengenal figur beliau, ke Jessica-nya gitu ya. Jadi maksud saya adalah ada banyak hal yang mungkin dulu sempat diabaikan oleh publik, dan mungkin saatnya dengan Netflix ini bisa dibuka dan dipertimbangkan, setidaknya jadi pengetahuan buat publik. Tapi sekali lagi bukan untuk, ya saya kira sekali lagi kita bukan untuk mengubah hukumnya. Kita menghormati sekali, makanya tadi Bang Hensat berkali-kali ngomong kok Mbak Dewi di hati-hati banget. Ya iyalah, saya menghormati penegak hukum Indonesia. Gini, hanya kurang gini, kalau saya merasa bahwa ini tergiring aja sebetulnya, tergiring karena mereka nggak menyangka bahwa dari coverage media itu jadi akhirnya kemana-mana jadi hingar-bingar sekali. Jadi ini nggak terkendali soalnya. Jadi pada akhirnya tergiringlah mereka untuk akhirnya menjadikan harus ada tersangka, agak terburu-buru, dan kemudian agak jadi yang tadinya harusnya bisa memeriksa dengan lebih seksama atau lebih tenang, jadi akhirnya gupuh, orang Jawa bilang tadi itu ya, karena ada desakan-desakan tertentu yang sebetulnya menurut saya tuh bisa dihentikan kalau mereka misalnya tadi itu penegak hukum segala macam mencoba turunin tensinya supaya yang namanya media jangan full coverage, itu aja masalahnya. Kalau pada saat itu putusan jangan full coverage, ya saya rasa nggak akan seperti ini. Tapi ya inilah pertama dan terakhir ya. Saya pikir saya juga nggak, makanya saya bilang tadi bahwa hanya kadung, istilah Jawa bilang, udah kadung ke sana arahnya, akhirnya semua harus mengikuti seperti itu. Akhirnya tadi ceritanya yang ternyata sebetulnya masyarakat mungkin juga merasa bahwa ini ke situ, tapi waktu itu lagi hingar-bingar, mereka nggak ngeh. Nah, setelah tenang semuanya, setelah kejadian semua, makanya sekarang berbalik. Tapi saya juga nggak setuju juga berbalik langsung, akhirnya kemudian nanti merasa bahwa ini bisa diobok-obok lagi nggak hukumnya seperti itu. Tapi coba kita perbaiki, misalnya kalau memang ada Mira silahkan, tapi untuk yang berikutnya, hukum berikutnya jangan seperti ini lagi. Itu aja misinya kita ya, Pak. Terima kasih Fris, terima kasih Mbak Dewi. Teman-teman, itu perbincangan berisi kita dengan 2 bintang Netflix. Sekali lagi ini bukan untuk mengubah hukum, ini bukan tentang keberpihakan, tapi ini tentang cerita. Bahkan tadi kita dengarkan di Untold Story ya, yang belum muncul di Netflix, dimunculkan di sini. Saya persilahkan Mila untuk menutup. Oke. Itu udah ditutup tahu Mas Hensat. Nggak bisa, lu bisa. Jadi jangan lupa saksikan, terus tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang Ice Cold sendiri, mungkin ada pandangan atau perspektif sendiri. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di Berisik. Sampai jumpa. Thank you. Minggu depan.